Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru lillah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, mari kita merenung sejenak setelah kita membaca ayat-ayat Al-Quran, dan saya ingin bersama-sama memahami dan merenungkan makna ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, lalu kemudian kita coba untuk kita bayangkan bagaimana ketika kita mau mengamalkan ayat ini di dalam kehidupan nyata saat ini dan di saat yang akan datang. Para jamaah yang dirahmati Allah, ada sebuah ayat yang mengisyaratkan bahwa orang itu tidak bisa hidup sendiri karena ada ketergantungan antar manusia yang itu merupakan bagian dari sunnatullah. Jadi kalau dalam bahasa akademis ada interdependensi antar manusia, di mana manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain dan orang lain pun membutuhkan kita, apalagi ketika kita punya intensitas dalam pergaulan kita. Sehingga ada rangkaian ayat yang terdapat di dalam Al-Quran, utamanya pada surat Al-Maidah ayat 2, yang mengisyaratkan bahwa kita ini harus mau melakukan tindakan dalam rangka untuk menolong orang lain, membantu orang lain, atau peduli terhadap sesama. Rangkaian katanya itu di dalam ayat ini adalah pernyataan Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Nah, secara keseluruhan ayat ini adalah ayat yang nidaknya atau seruannya itu kepada orang-orang yang beriman. Di dalam ayat itu dinyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tukhillu sya'airallahi walasyahrul harama walal hadiya walal qalaida wala aminal baital harama yabtaghuna fadlam min rabbihim wa ridwana wa idza halaltum fastadu wa la tajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Yang terjemahan bebasnya adalah, wahai semua orang yang beriman, jangan sampai kamu langgar syiar-syiar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu binatang-binatang hadya dan binatang-binatang qalaid, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu, dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya kepada mereka, dan tolong-menolonglah kamu di dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya ingin mencoba untuk memotong pemahaman ayat ini secara keseluruhan pada rangkaian kata yang ada dalam kalimat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa.
wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Di dalam ayat ini ada perintah ta'awanu, tolong menolong kamu. Maksudnya disebut dalam bahasa tafsir ai tahatsu, hendaklah kamu sekalian saling menganjurkan atau saling mendorong. Kemudian yang disebut apa setelah itu? Albir. Albir itu disebut sebagai at-tawassu'u fi fi'lil khairi, yaitu memperluas upaya kebaikan. Artinya di sini kebajikan yang dianjurkan untuk kita jadikan sebagai alas tolong menolong dan dalam rangka untuk kita wujudkan adalah kebajikan yang nilainya sangat luas, universal. Sehingga ketika kita itu menolong untuk kebajikan, itu artinya menolong dalam rangka untuk menciptakan social impact yang lebih besar, yang lebih luas, supaya kebaikan yang kita ciptakan, yang kita ulurkan, yang kita tawarkan, itu benar-benar menjadi kebaikan yang berbuah pada kebaikan-kebaikan lebih lanjut. Artinya kita tidak hanya bicara tentang proses, tetapi juga bicara tentang output dan outcome. Jadi kalau kita bicara inputnya adalah tindakan yang baik dengan proses yang baik, maka outputnya dan outcome-nya harus jelas. Harus ada kebaikan yang tercipta, dan kebaikan yang tercipta itu berbuah menjadi kebaikan-kebaikan yang lebih luas daripada kebaikan-kebaikan yang kita ciptakan. Ilustrasi yang sering dikembangkan para ulama di dalam kitab tafsir, kata ta'awanul 'alal birri wat taqwa itu perintah kepada kita untuk bisa saling membantu di antara kita untuk menciptakan kebajikan dengan keragaman yang tidak terbatas. Dan pada saatnya keragaman-keragaman kebaikan yang terjadi itu menjadi sesuatu yang tidak hanya sekedar tercipta begitu saja dan kemudian berhenti, tetapi mengalir, berkembang menjadi kebaikan-kebaikan yang lebih bernilai dibandingkan kebaikan-kebaikan yang telah tercipta sebagai akibat dari kegiatan tolong-menolong yang kita lakukan. Dan masih kemudian dilanjutkan dengan kata-kata wat taqwa, dan juga tolong-menolong kamu di dalam ketakwaan. Maksudnya di dalam kitab tafsir dikatakan ittiqa'u kulli ma yadurru sahibahu fi dinihi au dunyahu, memelihara diri dari segala hal yang memberikan madarat, baik dalam pengertian duniawi maupun ukhrawi. Dalam pengertian yang bersifat keagamaan murni maupun yang bersifat non keagamaan, baik yang bersifat ta'abudi atau ibadah maupun yang bersifat muamalah. Jadi kita diminta untuk bisa memelihara diri dari segala macam yang berpeluang memberikan madarat, sehingga ketika kita bertolong menolong di dalam ketakwaan itu adalah bagaimana kita melakukan tindakan dalam rangka untuk membantu orang lain agar orang lain betul-betul terhindar dari hal-hal yang tidak berguna, yang bermadarat atau berdampak buruk pada diri kita, baik keburukan itu adalah keburukan yang bernilai duniawiyah maupun ukhrawiyah, baik yang bernilai ta'abudi atau ibadah maupun yang bernilai muamalah. Jadi kalau kita bicara tentang sesuatu yang bermadarat, itu jangan hanya berpikir tentang madarat dalam arti sempit, tetapi madarat dalam arti yang universal. Sehingga ketika disebut dengan takwa, itu unsur yang paling penting di dalam takwa itu adalah kehati-hatian untuk tidak terjebak pada tindakan yang tidak baik, tindakan yang memberi dampak buruk, sehingga orang yang bertakwa itu akan menjadi orang yang selalu melakukan tindakan yang berfaedah, yang berguna, yang bermanfaat. Sehingga ketika kita bertolong menolong di dalam ketakwaan, artinya bertolong menolonglah kita untuk menuju sesuatu yang memberi manfaat,
yang bermanfaat, yang berguna. Jangan sampai kita melakukan tolong-menolong dalam rangka untuk menciptakan kemudaratan atau keburukan di antara kita. Sehingga kemudian ditegaskan di dalam rangkaian kalimat selanjutnya dengan kalimat yang menegaskan. Yang pertama, memerintahkan untuk sesuatu yang baik. Yang kedua, melarang jangan sampai kita melakukan sesuatu yang tidak baik. Sehingga dikatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan sampai kamu melakukan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Di sini kata dosa itu disebut dengan kullu dzanbin wa maksiatin. Setiap perbuatan dosa dan maksiat. Artinya apa? Setiap perbuatan yang pada saatnya berakibat pada sesuatu yang tidak baik, dan perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak baik. Jadi ada perbuatan-perbuatan yang disebut perbuatan yang tidak baik, dan pada saatnya juga akan melahirkan ketidakbaikan. Sehingga ketika kita bertolong-menolong, jangan sampai kita melakukan tindakan untuk saling menolong, melakukan tindakan dalam rangka untuk menciptakan keburukan yang akan berdampak pada keburukan-keburukan yang lebih buruk daripada apa yang kita ciptakan atau kita perbuat. Di samping itu ada rangkaian kata wal udwan, pelanggaran. Nah, di sini di dalam kitab tafsir dikatakan yang disebut udwan ai tajawuzu hududi syar'i wal urfi fil muamalati wal khuruju 'anil adli fiha. Artinya membatas syarak, melampaui itu artinya tidak sampai pada keinginan untuk menaati batas-batas syariat atau melanggar sesuatu yang dilarang oleh agama. Jadi jangan sampai kita melakukan tolong-menolong pada sesuatu perbuatan yang pada dasarnya perbuatan itu adalah sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Demikian juga dikatakan jangan sampai melampaui batas uruf atau kelaziman dalam persoalan muamalat dan menyimpang dari prinsip keadilan. Artinya kalau kita bicara tentang udwan itu adalah bicara tentang sesuatu yang bersifat pelanggaran atas kaidah-kaidah keagamaan dan kaidah-kaidah kelaziman atau kaidah-kaidah budaya yang pada saatnya di dalam muamalah ketika kita lakukan itu adalah sesuatu yang dianggap buruk dan berdampak pada keburukan-keburukan, dan bahkan akan menciptakan ketidakadilan ketika kita lakukan. Sehingga ketika kita melakukan tolong-menolong dan tolong-menolong kita itu justru akan melahirkan kezaliman, maka tolong-menolong itu adalah tolong-menolong yang tidak diperintahkan oleh Allah dan bahkan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, secara sederhana kalimat di dalam ayat itu menyatakan kita diminta untuk peduli terhadap orang lain supaya kita itu mau menolong orang lain. Di samping itu orang lain pun juga kita dorong untuk menolong diri kita, sehingga ada tolong menolong yang terjadi antara kita untuk bisa melahirkan kebaikan demi kebaikan, dan pada akhirnya Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan. Sebaliknya jangan sampai kita melakukan tolong-menolong di dalam melakukan perbuatan yang tidak baik, yang berdampak tidak baik, yang pada saatnya perbuatan itu justru akan menjadi perbuatan yang melanggar prinsip-prinsip syariat atau prinsip keagamaan, prinsip ajaran agama, dan juga prinsip-prinsip muamalah yang diakui baik oleh masyarakat yang tidak berseberangan dengan prinsip-prinsip agama. Dan juga jangan sampai tindakan kita di dalam menolong itu justru akan menciptakan kezaliman atau menyimpang dari prinsip keadilan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, mari kita coba untuk kita uraikan dengan contoh-contoh yang lebih jelas. Nah, di dalam perintah untuk berbuat baik itu ada dua rangkaian kata, al-bir dan at-taqwa. Dua kata ini, kata para ahli tafsir, memiliki hubungan yang sangat erat karena masing-masing menjadi bagian dari yang lain. Tidak ada kebaikan tanpa ketakwaan, tidak ada ketakwaan tanpa kebaikan. Ya, tidak ada bir tanpa takwa, tidak ada takwa tanpa bir.
Sehingga secara sederhana para ahli tafsir mengatakan bahwa albir itu memang bermakna kebaikan yang sifatnya universal. Kebaikan dalam hal ini adalah kebaikan yang menyeluruh, mencakup segala macam dan ragamnya yang telah dipaparkan oleh syariat Islam. Satu contoh misalnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu menyatakan bahwa albir di dalam ayat ini kalau kita maknai artinya satu kata bagi seluruh jenis kebaikan dan kesempurnaan yang dituntut dari seorang hamba, yang di dalam bahasa tafsir dikatakan ismun jami'un lil khair. Satu kata yang mewakili semua kebaikan. Nah, lawan kata dari albir itu adalah al-ithm, yang sering diterjemahkan dengan dosa, yang maknanya adalah satu ungkapan yang mencakup segala macam bentuk keburukan atau kejelekan dan aib yang menjadi sebab seorang hamba sangat dicela apabila melakukannya, baik tercela di hadapan Allah maupun tercela di hadapan umat manusia. Itu yang namanya al-ithm. Ya, ada perbedaan al-ithm dengan al-dhanbu. Al-ithm itu tindakan buruknya, itu namanya al-ithm. Akibat dari tindakan buruk itu melahirkan dhanbun, dosa. Sehingga kita itu disebut punya dosa kalau kita melakukan perbuatan tidak baik. Artinya perbuatan kita yang disebut ithm itu akan melahirkan dosa-dosa. Maka di dalam kaidah-kaidah yang terdapat di dalam pelajaran tauhid dan pelajaran akhlak, jangan sampai kita berbuat dosa yang akan melahirkan dosa-dosa yang melekat di dalam hati kita. Larangan pertama itu jangan sampai kita melakukan perbuatan ithm, perbuatan buruk, yang perbuatan buruk itu akan berdampak buruk pada diri kita sehingga melekatlah keburukan-keburukan itu pada diri kita yang berupa dhanbun, namanya dzunub, yang pada saatnya ketika kita membersihkan dzunub itu kita harus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar. Nah, ini penjelasan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nah, sementara ulama yang lain, As-Sa'di misalnya, menjelaskannya dengan penjelasan yang tidak jauh berbeda dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau mengatakan bahwa albir itu adalah sebuah nama yang mencakup segala yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah. Berupa apa? Berupa perbuatan-perbuatan yang secara lahiriah maupun batiniah, yang tampak dan tersembunyi, yang berhubungan dengan hak Allah dan atau hak sesama manusia. Hakullah dan hakul Adam. Jadi ada hak-hak Allah, yaitu yang terkait hubungan vertikal kita dengan Allah, atau hak Adam, yaitu hubungan kita dengan sesama manusia secara horizontal. Jadi kalau kita itu ingin melakukan tindakan yang baik dalam arti albir, jadilah orang yang selalu ingat terhadap hak Allah dan hak sesama manusia, sehingga secara vertikal dan horizontal perbuatan kita itu bernilai baik. Nah, dari sinilah kemudian bisa kita simpulkan bahwa yang tercakup dalam cakupan albir itu bisa berarti sesuatu yang terkait dengan keimanan kita. Albir itu ya, segala hal yang terkait dengan keimanan kita dan cabang-cabangnya. Demikian pula ketakwaan yang lahir sebagai akibat dari keimanan kita yang tumbuh menjadi amal-amal soleh. Jadi kalau kita bicara kebaikan itu juga harus bicara tentang sumber kebaikan itu apa, lalu bagaimana fondasi itu kita bangun untuk menciptakan kebaikan, dan juga implementasinya atau perwujudannya. Itu harus kita lihat. Jadi kalau kita kaji dengan pengajian-pengajian yang lebih lengkap, albir itu harus bersumber dari sesuatu yang baik. Pada saatnya akan melahirkan perbuatan yang baik karena ada iman yang menumbuhkan perbuatan-perbuatan baik, karena betapapun niat seseorang itu akan sangat menentukan perbuatan itu akan bernilai baik atau tidak di sisi Allah. Dan inilah yang kemudian di dalam hadis dikatakan innamal a'malu binniyat, atau dikatakan di dalam hadis yang lain innamal a'malu binniyat. Semua perbuatan itu akan bergantung nilainya pada niat yang menjadi fondasi
dari setiap perbuatan itu. Ketika niatnya buruk, maka sebaik apapun perbuatan itu akan tidak bernilai baik. Demikian juga ketika kita bicara tentang niat, niat baik itu harus ditumbuhkan menjadi kebaikan yang terimplementasi atau terwujud dalam tindakan. Jadi jangan hanya berniat berbuat baik, tapi wujudkan niat kita dalam berbuat baik itu dengan perbuatan-perbuatan baik selaras dengan niat baik yang telah ada di dalam diri kita. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam kajian tafsir memang kita bisa melihat bagaimana kata albir itu dibahas dengan pembahasan yang sangat beragam. Saya ingin sedikit saja untuk menjelaskan kata albir. Misalnya ketika kita bicara albir itu kita juga bisa merujuk pada surat Al-Baqarah ayat 177 yang di situ ada kata-kata laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib ila akhir ayat, sampai akhir ayat. Nah, kata albir, kebajikan atau kebaikan yang tertera di dalam ayat itu mencakup semua hal yang terkait dengan kebaikan-kebaikan yang bersifat ibadah maupun muamalah. Kita tidak hanya bicara baik itu terkait dengan hubungan vertikal kita dengan Allah. Kata sholat, kalau kita bicara sholat, itu jangan hanya bicara sholat dalam pengertian tindakan kita di dalam melaksanakan sholat itu di masjid atau di tempat sholat. Tetapi nilai-nilai sholat itu harus mewujud melalui tindakan-tindakan di dalam bermuamalah. Sehingga sholat itu bernilai sebagai albir ketika sholat itu mewujud menjadi perilaku atau di dalam bahasa yang sederhana tercermin di dalam akhlak orang yang melaksanakannya. Sehingga ketika kita merujuk pada surah Al-Ankabut ayat 45 yang dikatakan di dalam ayat itu innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat itu akan mencegah orang yang melaksanakan salat itu dari tindakan fahsya dan munkar, tindakan keji dan munkar. Itu artinya semua orang yang melakukan salat itu akan tercegah dari perbuatan yang tidak baik. Nah, kalau ada orang yang sholat tetapi masih melakukan tindakan tidak baik, artinya sholatnya belum mewujud menjadi akhlakul karimah. Artinya sholatnya belum fungsional. Ya. Secara simbolik orang sudah melaksanakan sholat. Sehingga hubungan vertikal kita dengan Allah sudah selesai pada saat kita melakukan sholat. Tetapi hubungan horizontal kita belum menciptakan sesuatu yang bermakna ketika kita sholat, sehingga sholat kita itu berfungsi sebagai sholat yang melahirkan kebaikan. Di dalam sholat Al-Ma'un bahkan orang sholat pun dicela, bukan karena sholatnya yang dicela, tapi karena sholatnya dilakukan dengan sahun, tidak serius main-main. Bahkan ada unsur riya di situ sehingga sholatnya tidak menciptakan kebaikan demi kebaikan. Akhirnya orang itu tetap menjadi orang yang tercela meskipun telah melakukan sholat secara ritual, karena sholatnya tidak tumbuh menjadi amal soleh di dalam kegiatan muamalah yang terkait dengan misalnya ketika mereka belum terpeduli pada anak yatim dan fakir miskin. Sehingga pada saatnya mereka juga sulit untuk diajak untuk berbuat baik di dalam wilayah muamalah karena mereka merasa bahwa apa yang telah dilakukan di dalam sholatnya itu sudah dia lakukan dengan sebaik-baiknya. Salat dalam pengertian ta'abudi, dalam ibadahnya mungkin secara vertikal sudah bagus, tetapi ketika kita bicara muamalahnya, salatnya belum memberikan dampak positif pada dirinya, sehingga salatnya itu belum menjadi salat yang fungsional. Baik, kita teruskan dulu. Nah, di dalam ayat-ayat yang lain, kata albir itu kemudian dirangkai dengan kata at-taqwa. Kata penggabungan albir dan aqua itu dalam satu tempat seperti ayat yang kita bahas mengandung pengertian yang betul-betul bisa kita pahami. Dalam konteks ini albir itu bermakna semua hal yang dicintai Allah dan diridainya, baik berupa ucapan dan perbuatan lahir maupun batin. Sementara takwa lebih mengarah pada tindakan menjauhi segala yang diharamkan oleh Allah. Sehingga ketika orang itu sudah punya kepedulian untuk selalu berbuat dengan tindakan albir, maka dengan sendirinya dia tidak akan melakukan tindakan yang diharamkan oleh Allah.
Demikian juga ketika orang sudah bertakwa, dia dikatakan tidak akan mau melakukan tindakan yang baik, tindakan yang tidak baik. Karena apa? Dia sudah mengharamkan segala macam tindakan yang buruk, sehingga yang dia lakukan adalah sesuatu yang serba baik. Disinilah orang yang bertakwa selalu akan melakukan tindakan yang disebut albir, yaitu kebajikan yang universal. Sementara orang yang selalu ingin berbuat baik, dia akan menjadi orang yang bertakwa karena dia tidak akan mau melakukan tindakan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perintah yang ada di dalam ayat itu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, itu menjadi sempurna sebagai sebuah perintah yang mengatakan, ayo Anda proaktif berbuat baik dan jangan melakukan perbuatan tidak baik di dalam tolong menolong dengan orang lain, dan orang lain pun kita dorong untuk berbuat sama. Nah, kemudian kebalikannya, jangan sampai kita melakukan tindakan al-ism dan udwan, yang antara ism dan udwan itu sama dengan apa yang kita bahas dalam al-bir dan taqwa. Al-ism dan udwan itu adalah dua hal yang terangkai. Masing-masing kata itu mengandung pengertian yang melengkapi kata lainnya atau saling melengkapi. Di mana al-ism itu merupakan sesuatu yang akan bisa melahirkan tindakan udwan, dan al-udwan itu bisa menciptakan tindakan-tindakan ism. Ada hubungan timbal balik antara ism dan udwan. Setiap tindakan yang disebut ism merupakan sesuatu yang akan melahirkan udwan. Artinya tindakan-tindakan yang buruk itu akan melahirkan tindakan yang melalui batas hudud atau sesuatu yang ditetapkan oleh Allah, berupa larangan-larangan yang pada saatnya akan dilanggar. Sehingga seseorang yang cenderung melakukan tindakan dalam rangka tolong-menolong terhadap keburukan yang bermakna ism dan udwan akan selalu sulit untuk taat pada perintah Allah dan cenderung untuk selalu melanggar larangan-larangan Allah. Maka jangan sampai kita membantu atau saling membantu untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan-aturan Allah, yang pada saatnya kita akan menjadi orang yang berdosa sebagai akibat dari perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu. Nah, sehingga di dalam contohnya misalnya berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang haram, misalnya seseorang itu korupsi, berzina, mencuri, minum khamr, berdusta. Itu adalah perbuatan yang disebut al-ism. Nah, pada saat orang itu sudah menikmati perbuatan itu, maka dia akan cenderung sulit untuk taat kepada Allah dan bahkan cenderung untuk melanggar aturan-aturan Allah selanjutnya. Sehingga orang yang selalu berbuat dosa cenderung akan melanggar larangan-larangan Allah. Sehingga dia sulit untuk diajak untuk menjadi orang-orang yang punya keinginan untuk selalu berbuat baik. Dan pada saatnya orang-orang itu dilarang untuk bertolong-menolong di dalam menciptakan keburukan, yang pada akhirnya ketika orang itu sudah tidak mau bertolong-menolong di dalam menciptakan keburukan, insya Allah orang itu tidak akan terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ya, misalnya orang itu tidak mau mengambil hak orang lain dan selalu akan memberikan hak orang lain sesuai dengan hak mereka. Nah, sekarang ini kan yang terjadi tidak seperti itu. Dalam masa pandemi ini, bagaimana orang bisa mengambil kesempatan dalam kesempitan? Sekarang orang bisa menunggangi dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Ada kepentingan politik yang bermain, ada kepentingan-kepentingan ideologis yang bermain, ada kepentingan-kepentingan ekonomi yang bermain, sehingga orang itu memanfaatkan sesuatu untuk kepentingan dirinya tanpa berpikir apakah ketika dia memanfaatkan itu akan merugikan kepentingan orang lain. Bagaimana orang menjual mahal barang-barang yang seharusnya dijual murah dengan prinsip ikhtikar atau menimbun, atau juga menciptakan manipulasi penawaran seolah-olah barang itu sangat dibutuhkan padahal tidak. Ya, kita tidak usah menyebut apa dan siapa, tetapi kita akan melihat bagaimana masyarakat itu sekarang tertekan ketika mau membeli sesuatu yang dibutuhkan, karena ada permainan dalam dunia bisnis yang kemudian menciptakan kemahalan-kemahalan
barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan bahkan masyarakat itu secara psikologis dipengaruhi untuk membeli sesuatu yang pada dasarnya tidak diperlukan. Dalam dunia bisnis biasa saja itu. Manipulasi penawaran yang bisa terjadi pada siapapun, dimanapun dan kapanpun, sehingga tidak hanya menimbun, tapi tindakan mereka justru melakukan tindakan-tindakan untuk memanipulasi seolah-olah sesuatu itu memang layak untuk dibeli dan harus dibeli. Dan pada saatnya orang berbondong-bondong membeli sesuatu yang pada dasarnya belum perlu untuk dibeli. Ya, nanti di dalam kajian muamalah itu bisa kita kaji secara lebih detail. Nah, yang lebih penting dari apa yang bisa kita bahas di dalam ayat ini, yang terpenting di antara yang penting, di dalam ayat ini Allah merintahkan kita untuk saling membantu dalam rangka menjadi orang yang terbaik. Dan jangan sampai kita membantu untuk menjadi orang yang terpuruk. Jadilah orang yang saling membantu untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan jangan sampai kita saling membantu yang bantuan kita itu justru akan membuat kita semakin jauh dari Allah. Dan pada saatnya kita mencoba untuk bisa memahami arti penting tindakan baik yang kita lakukan itu, bahwa tindakan baik yang kita lakukan itu akan berdampak baik juga bagi diri kita meskipun kita sudah tidak melakukannya. Di dalam hadis Rasulullah ada kata-kata, orang-orang yang menunjukkan kebaikan itu akan bisa menjadi orang yang mendapatkan pahala dari kebaikan yang pernah diajakkan oleh orang lain. Ad-dalu ala khair kafa'ilih misalnya. Atau di dalam hadis yang lain dikatakan mandalla ala khairin. Ya. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan kafa'ilih, seperti orang yang mengerjakannya. Ya, ini di dalam hadis yang saya kutip dari kitab Sunan At-Tirmidzi. Ada sebuah hadis dari Imam At-Tirmidzi yang berasal dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu pada juz 5 halaman 41, halaman 41. Hadisnya hadis nomor 2670. Di situ ada kata ad-dalu alal khair kafa'ili. Orang yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, yaitu bagaikan orang yang mengerjakannya. Artinya apa? Ketika kita itu berbuat baik pada orang lain dan kebaikan itu kemudian dikerjakan orang lain, insya Allah kita akan jadi orang yang senantiasa akan mendapatkan pahala sebagai akibat dari perbuatan baik yang dilakukan orang, tanpa mengurangi nilai kebaikan dari perbuatan yang dilakukan orang yang pernah kita ajak. Nah, ini hadisnya banyak sekali itu yang bisa kita lacak nanti di dalam kitab-kitab hadis yang intinya seperti itu. Siapapun orang yang mau menolong orang berbuat baik, maka orang yang ditolong itu kemudian berbuat baik atas dasar pertolongan yang kita berikan, maka insya Allah kita akan menerima pahala kebaikan dari orang-orang yang mengerjakan kebaikan itu. Dan kita pun juga harus tahu bahwa kebaikan apapun yang kita lakukan, setelah kita itu ditolong orang untuk berbuat baik, perbuatan baik yang kita lakukan juga itu akan berbuah pahala bagi orang yang pernah mengajak kita berbuat baik. Kalau kita jadi guru, jadilah guru yang selalu mengajak murid-murid kita berbuat baik, sehingga murid kita yang berbuat baik pada akhirnya akan melahirkan pahala untuk dirinya dan mengirimkan seolah-olah pahala itu kepada diri kita. Demikian juga ketika kita sebagai murid, jadilah orang yang selalu berbuat baik seperti apa yang diajak oleh para gurunya, sehingga kita itu dengan tanpa sadar mengirimkan kebaikan berupa pahala kepada guru-guru kita yang telah mengajarkan kebaikan pada diri kita. Inilah apa yang bisa saya sampaikan di dalam tadabbur Al-Quran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.